Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirah yang berbahagia, sahabat Basnas yang kami muliakan. Pertama dan utama tentunya setinggi puja salam syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa menikmati Ramadan yang sangat kita tunggu-tunggu. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat yang diakui beliau dan kita berharap syafaatnya nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Basnas yang kami muliakan. Ramadan banyak mengajarkan kita betapa itu ibadah yang sangat-sangat luar biasa. Ramadan mengajarkan kita berbagai hal. Salah satu diantaranya pada hari ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana Ramadan mengajarkan kepada kita tentang pentingnya disiplin dengan waktu. Terkait dengan waktu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dalam ayat ini Allah jelaskan bahwa beliau Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, demi waktu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu? Karena waktu sangat-sangat penting. Saking pentingnya ini waktu, oleh orang barat bilang time is money. Waktu itu adalah uang. Itu saking berharganya waktu. Orang Arab bilang al-waktu kasyif. Waktu itu seperti tajamnya pisau. Ketika kita tidak pandai memainkan, memanfaatkan pisau yang tajam, maka alamat bisa mencelakai kita diri sendiri. Itu betapa pentingnya waktu. Maka di bulan Ramadan ini coba kita lihat hari-hari. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sahur. Ada masa, ada waktunya. Jangan sampai kita di bulan Ramadan sahurnya justru kecepatan. Islam mengajarkan kepada kita agar sahur itu dibelakangkan, diakhirkan. Tujuannya kenapa? Supaya memang kita memanfaatkan waktu dengan baik. Ketika kita sahur kecepatan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Basnas yang kami muliakan, apa yang terjadi ketika orang sahur jam 2? Apa yang terjadi ketika orang sahur jam 3? Kecepatan. Kenapa kecepatan? Karena berakibat fatal. Begitu selesai dia sahur, perut kekenyangan, nunggu imsak masih lama, alamatlah tertidur. Jangankan imsak yang akan dengar, subuh pun kadang-kadang kelewatan. Hanya faktor gara-gara kecepatannya dia makan sahur. Begitu juga terakhir nanti pada saat menjelang maghrib, ada waktunya kita berbuka puasa. Serentak seluruh muslimin dan muslimat ketika melaksanakan puasa, maka ada waktu yang tepat untuk melaksanakan buka puasa bersama. Tidak ada orang yang boleh mendahului. Bahkan dilarang dalam Islam untuk membelakangkan atau mengakhirkan buka puasa bersama. Begitu pentingnya ini terkait dengan waktu. Maka hadirin ya Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam Al-Qur'an, innal insana lafi khusr. Namanya kita manusia pasti akan merugi ketika tidak pandai memanfaatkan waktu yang diberikan. Kapan masanya sahur, kapan masanya kita buka puasa, Allah telah tentukan waktunya. Ketika kita tidak memanfaatkan itu, pasti rugi besar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Basnas yang kami banggakan. Mari sama-sama kita perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita, ketika Allah berikan waktu kepada kita dengan baik, hari ini bisa menikmati Ramadan dengan baik, maka perlu kita nikmati dengan sebaik mungkin. Kita manfaatkan semaksimal mungkin. Itulah pentingnya memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan luar biasa.
kita manfaatkan ketika Allah berikan kita kesempatan bisa berbuka, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan bisa menikmati Ramadan, kita nikmati dengan baik. Dengan bagaimana? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Yang pertama, waktu yang diberikan Allah kepada kita manfaatkan dengan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus shalihat. Amal soleh di sini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala bukan hanya puasa, zakat, sedekah dan lain sebagainya, tidak. Tetapi apapun yang kamu lakukan, lakukan itu yang terbaik dan itulah yang dikategorikan dengan amal soleh. Allah berikan kesempatan kepada kita saat ini bisa berdiri, maka berdirilah yang terbaik dan itulah amal soleh. Apapun yang kita lakukan, lakukan yang terbaik. Hari ini saya melakukan ini terbaik, besok terbaik, lusa terbaik, maka harapannya di akhir hidup kita akan melakukan yang terbaik dan itulah yang kita kategorikan husnul khotimah. Bapak Ibu, hadirin wal hadirah yang berbahagia, sahabat Basnas yang kami muliakan, kesimpulan ceramah singkat kita pada hari yang berbahagia ini, pertama kita manfaatkan waktu, kita manfaatkan kesempatan dengan sebaik mungkin sehingga kita tidak salah dalam bertindak. Yang kedua, mari sama-sama kita isi waktu dan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita dengan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak perbuatan-perbuatan yang terbaik dan itulah amal soleh. Apapun yang kita lakukan, saya jadi PNS, jadilah PNS yang terbaik hari ini. Jangan nunggu besok. Bapak Ibu jadi karyawan, jadilah karyawan yang terbaik hari ini. Jangan nunggu besok karena inilah masanya, inilah waktunya. Inilah kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita niat untuk mengamalkan, yang kurang yang salah karena kekurangan dan kesalahan kami sendiri. Kepada Allah kami minta ampun, kepada hadirin wal hadirah kami minta maaf. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah jejak keluarga yang ditinggal mati tanpa warisan. Satpam tua yang seharusnya sudah pensiun. Kecelakaan di tempat kerja, meninggalkan jejak yang sama. Lani. Panggilan untuk sang komandan. Kecelakaan di lingkungan kerja, kompor meledak, sale pisang. Petunjuk pertama. Masih anget nih. Siapa yang masak sini nggak enak? Itu pasti korbannya. Wah, kosong kebakar nih. Tolong diurus ya. Korban kedua, luka di dada. Petunjuk lagi. Kembali ke petunjuk awal. Andai tahu duluan. Andai tahu duluan. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Jadi nggak perlu menyesal seperti mereka. Bukan cuma buat pekerja kantoran doang. Andai tahu duluan. Buat pelawak juga bisa, Mas Andre. Oh, kalau begitu saya akan simpan ini sebagai barang bukti. Mumpung tahu duluan, daftar sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Untuk penyanyi juga bisa kan? Kerja keras, bebas cemas.